yaitu berkaitan dengan akuntansi ini Bapak Ibu ya, perusahaan dagang ya. Jadi accounting for merchandise operation. Nah, di sini pada pertemuan sebelumnya ya kita sudah membahas mengenai yang namanya siklus akuntansi ya atau accounting cycle ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali yang terkait dengan akuntansi perusahaan dagang ya. Nah, jadi dari sini kita bisa membedakan ya bahwasanya dalam perusahaan dagang itu berbeda dengan karakteristiknya dengan perusahaan yang lain, yaitu perusahaan jasa beda ya dengan dagang atau juga manufacturing ya. Jadi dalam hal ini kelompok perusahaan itu kita bedakan terbagi atas dua ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, sebentar. Ada tamu sebentar. Hal ini Bapak Ibu ya. Jadi tadi ada 3 jenis ya perusahaan jenis perusahaan itu ya. Pertama adalah perusahaan dagang, yang kedua adalah perusahaan jasa, yang ketiga itu adalah perusahaan pemanufakturan ya atau pabrik ya. Orang bilang pabrik gitu ya. Nah, jadi dari sisi karakteristik penyusunan laporan keuangan yang paling berbeda itu adalah perusahaan dagang ya. Kenapa perusahaan dagang ya? Karena dalam perusahaan dagang ini adalah dia tidak ada memproses barang untuk dijual, gitu, tetapi adalah karakteristiknya adalah perusahaan yang menjual kembali barang yang sudah dibeli, gitu ya. Nah, sehingga dalam hal ini harus mengelola persediaan, gitu ya. Harus mengelola persediaan dan persediaan itu secara akuntansi ada metode pencatatannya, ya Bapak Ibu ya. Jadi ada metode pencatatannya. Nah, inilah nantinya yang dikenal dengan sistem perpetual dan sistem periodikal gitu ya. Itu yang namanya sistem pencatatan akuntansinya gitu ya. Jadi secara periodik dan juga secara perpetual terkait dengan pengelolaan persediaan barang dagangan yang tujuannya untuk dijual kembali. Dan apa ya? Dan masalah persediaannya juga nantinya menimbulkan juga perbedaan dari sisi penilaiannya. Nah, jadi di sini kita masalah karakteristik perusahaan dagang itu terletak pada inventorinya ya, Bapak Ibu ya. Jadi inventorinya di sini secara akuntansi gitu ya, bagaimana dicatat ya dan bagaimana dinilai. Ya, maka dalam hal ini metode pencatatannya ya, bagaimana pencatatannya, apakah pencatatannya secara perpetual method atau juga dengan sistem periodical method. Ya, kenapa ada perpetual method dan ada periodical method ya? Karena karakteristik dari perusahaan dagang ini ya dalam hal ini apakah ingin diketahui harga pokoknya langsung ya atau tidak begitu ya. Ya, jadi apabila ingin diketahui harga pokoknya langsung maka menganut yang namanya metode perpetual ya. Tapi kalau ingin hanya mengetahui nilai persediaan akhirnya pada satu periode, maka itulah yang disebut dengan metode periodikal ya. Jadi metode periodikal itu membutuhkan yang namanya stock of name. Nah, itu ya Bapak Ibu. Dan dari sisi penilaiannya, ya itu nanti berbeda-beda. Kalau perusahaan dagang itu bisa berupa showroom mobil, gitu kan, bisa berupa apa ya perusahaan dagang dalam bentuk menjual unit, gitu ya. Itu sehingga nantinya metode penilaiannya ada metode yang namanya FIFO, gitu ya, FIFO method, kemudian juga LIFO method, ya, kemudian juga metode the lower cost market, gitu ya, atau juga metode yang lainnya seperti metode specific identification. Nah, ini dalam hal ini perspektifnya kita bedakan ya antara penilaian dengan metode pencatatan. Ya. Jadi yang mana yang kapan dinilai dan kapan dicatat, nah itu ada metodenya masing-masing sebagai suatu kebijakan akuntansi. Ya, sebagai kebijakan akuntansi, Bapak Ibu. Dan juga
siklus akuntansinya bagaimana? Hilang ya. Ya, jadi kita lihat di sini adalah bagaimana operasinya ya dan sistem inventorinya, Bapak Ibu ya. Kita lihat dalam hal ini ya karakteristik perusahaan dagang itu tadi ya dia menjual barang ya dari pedagang besar ke pelanggan. Nah, disinilah yang disebut dengan retailer di sini ya, Bapak Ibu. Dan ya mohon maaf ini internetnya kurang stabil ya. Nah, jadi dalam hal ini dalam pengukuran pendapatannya ya harus dikurangkan ya dengan namanya cost of goods sold ya. Nah, jadi cost of goods sold itulah yang namanya harga pokok ya. Jadi harga pokok penjualan. Jadi harga pokok penjualan orang bilang di sini disebut dengan modal gitu ya. Jadi orang bilang katanya modal ya, kalau saya dagang maka saya keluarkan modal ya. Maka modalnya itu digunakan untuk ya membayar bahan baku langsung ya, membayar tenaga kerja langsung dan juga membayar biaya overhead. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi itulah namanya cost of goods sold di sini. Jadi cost of goods sold itulah mengurangi dari yang namanya yang mengurangi yang namanya sales revenue ya. Dari sales revenue dikurangi cost of goods sold itu menghasilkan yang namanya laba kotor ya. Jadi laba kotor dan dikurangkan dengan beban operasi ya, maka dapatlah laba bersih. Nah, ini mekanisme pengukuran pendapatan ya. Inilah namanya pendapatan itu pada perusahaan dagang. Jadi ciri-cirinya kalau di jasa cost of goods sold itu nggak ada ya, Bapak Ibu ya. Di perusahaan jasa, tukang pangkas gitu kan, jasa notaris, jasa arsitek ya, cost of goods sold itu nggak ada. Ya, tetapi kalau di perusahaan pabrik bagaimana? Ya, kalau dalam perusahaan manufacturing atau juga pabrik, ya di sini namanya cost of goods sold juga ya. Tetapi di dalamnya ya komponen dari cost of goods sold salah satunya adalah cost of good manufacture ya. Jadi harga pokok produksi di dalamnya ada gitu ya. Nah, jadi dapatlah gross profit. Nah, inilah bedanya antara dagang, jasa dan manufaktur, Bapak Ibu ya. Ya boleh kita diskusi ya sambilan menerangkan ini boleh kita diskusi. Nah, bedanya di sinilah Bapak Ibu ya. Untuk jasa dengan dagang itu, ya kalau jasa dapat uang kas itu langsung ya kan, dari jasa. Nah, sementara kalau dagang itu dapat uang kas dari penjualan ya barang. Nah, dalam bentuk barang dijual. Nah, ini bedanya antara dagang dengan jasa ya. Dan aliran biayanya untuk perusahaan dagang itu ada namanya persediaan barang dagangan awal ya. Lalu dikurangi dengan ditambah dengan barang yang dibeli ya, atau disebut dengan pembelian ya. Jadi barang dagangan awal dia punya ditambah dengan yang dibeli namanya cost of good available for sale gitu ya. Jadi barang yang siap dijual ya. Jadi barang yang siap dijual dikurangi dengan persediaan akhir, itulah namanya cost of goods sold gitu ya. Nah, ini karakteristik biaya ya. Jadi bukan flow of expense Bapak Ibu ya, tapi adalah flow of cost gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini penilaiannya gitu ya, sistem pencatatannya secara internasional Bapak Ibu ya diakui dengan dua sistem gitu ya, atau dua metode yang namanya sistem pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periodikal ya. Jadi perpetual dan periodikal inilah yang diakui secara internasional ya. Nah, jadi bagaimana itu perpetual, bagaimana itu periodikal nanti akan kita lihat. Nah, dengan sistem perpetual di sini, di mana masing-masing dari pencatatan persediaan itu, ya itu dilakukan setiap saat. Jadi kalau misalnya Anda dijual 20, maka 20 unit itu dihitung berapa harga jual dan berapa harga pokok, gitu kan? Berapa harga jual dan berapa harga pokok. Nah, itu ciri dari sistem pencatatan perpetual yang berbeda nanti dengan periodik, ya. Nah, jadi di situ ada kata kuncinya, yaitu of its inventory. Nah, jadi setiap persediaan yang dibeli atau dijual, hitunglah harga pokoknya. Nah, di sini ya. Dan catatannya berlangsung ya, berlangsung setiap itemnya.
dan perusahaan menyajikannya dan dapatlah harga pokok masing-masing dari barang tersebut. Misalnya satu buah lampu gitu kan, dijual harganya 50.000 gitu kan. Sementara harga belinya, harga pokoknya adalah 20.000 gitu kan. Maka gross profit-nya adalah 30.000. Nah, itu merupakan sistem pencatatan perpetual. Lampu pertama begitu ya, lampu 20 watt, lampu 10 watt. Ya, dihitung masing-masing dapat diketahui laba kotornya ya. Itulah ciri dari yang namanya sistem perpetual ya, Bapak Ibu. Nah, kalau sistem periodikal untuk menentukan harga pokok kapan dapat diketahui. Nah, dengan sistem periodik itu dapat diketahui tidak setiap saat ya. Tidak setiap saat. Jadi kapan? Ya ketika adanya stock of name. Ya, jadi ketika kalau misalnya perusahaan menyajikan laporan keuangannya bulanan, maka akhir bulan dapat diketahui harga pokok ya. Kalau perusahaannya mau menyajikan secara kuartalan, maka akhir kuartal ya, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. Kalau laporan keuangannya tahunan, akhir tahun. Nah, itu namanya periodikal ya. Nunggu inspeksi dari kantor pusat ya, atau nunggu bagian gudang menghitung berapa barang yang tersisa. Nah, itu cirinya adalah perusahaan menganut periodik system. Nah, apakah perusahaan itu mau pakai perpetual system atau juga periodik system? Nah, itu tergantung dari kebijakan akuntansinya ya. Jadi mau pakai yang mana, sepanjang dia konsisten sah-sah saja ya. Nah, kecuali ada pergantian metode ya pada satu periode pelaporan keuangan gitu ya. Misalnya di kuartal 1, kuartal 2 pakainya perpetual, tapi karena kondisi tertentu di akhir tahun dengan sistem periodik misalnya gitu ya. Ya karena misalnya karena adanya COVID gitu kan, maka sistem periodik nggak cocok gitu ya. Maka lebih tepat misalnya sistem perpetual ya. Tapi kalau mau mengecek fisik di gudang ya, maka dalam hal itu sistem perpetual ya yang lebih tepat ya, inspeksi ya, dan dalam hal itu dapat ditentukan perhitungan harga pokok penjualannya ya, barang persediaan barang dagangan awal 100.000 ditambah yang dibeli 800.000, dapatlah barang yang siap dijual 900.000 ya, dikurangi dengan persediaan akhir ya 125.000, maka harga jualnya 900 dikurangi 125, maka 775 lah harga pokoknya. Nah, ini nantinya dikurangkan kepada penjualannya ya. Nah, Prof, izin nanya, Prof. Silakan, Pak. Ya. Oh, enggak, tadi mau nanya itu kira-kira milih apakah ya ini putus-putus dia. Internet saya sepertinya kurang. Ya, Pak, pertanyaannya tadi adalah dengan adanya dua sistem perhitungan ini, kira-kira pada kondisi seperti apa kita bisa memilih dengan pilihan yang tepat? Apa kira-kira justifikasi atau pertimbangan yang harus kita lakukan, Prof? Ya, jadi mau metode mana yang dipilih, nah ini adalah kebijakan akuntansi yang harus dilakukan secara konsisten ya Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau dia periodik, ya kenapa periodik itu diperlukan? Ya karena harus orang pusat itu harus turun ke gudang, gitu kan? Karena kebijakannya harus ada perhitungan secara fisik langsung dan dihitung oleh kantor pusat misalnya, maka lebih tepat dengan periodik system. Nah, tetapi ketika misalnya misalnya bagian misalnya owner gitu ya, atau juga pemangku kepentingan atau pemegang sahamnya ingin mengetahui langsung laba bersihnya per detik ya, per menit atau per bulan, maka lebih tepat menggunakan sistem perpetual ya, karena dapat dihitung harga pokoknya langsung per unit per item gitu ya. Nah, itu bedanya. Jadi dia periodikal ini global, sedangkan perpetual itu per unit. Nah, itu bedanya. Jadi kalau barangnya ada 1.000, maka dapat diketahui harga pokoknya 1.000 jenis gitu ya. Tapi kalau dengan periodik nggak dapat diketahui 1.000, tunggu apa? Ya tunggu di stock of name ke gudang ya. Nunggu inspeksi ke gudang baru dapat diketahui harga pokoknya. Nah, itu namanya
periodic system. Dan ini dipakai sampai sekarang ya. Itu bedanya, Bapak Ibu. Jadi bedanya adalah ketepatan menghitung harga pokoknya kapan gitu ya, dapat diketahui gitu ya. Jadi situ perpetual lebih tepatnya per unit, dan periodikal ini lebih menekankan pada stock of name yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang yang berkaitan dengan inventory. Nah, itu bedanya Bapak Ibu. Nah, keuntungan sistem perpetual inilah ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu ya, secara tradisional penggunaan barang itu dapat diketahui gitu ya, harga tertingginya. Nah, jadi itu tadi perpetual ini update ya. Dapat diketahui harganya langsung pada saat itu ya. Dijual 3, maka 3-3-nya dapat diketahui. Oh, saya dapat laba kotor sekian katanya kan. Nah, itu secara perpetual ya. Kemudian juga dapat menunjukkan kuantitasnya. Nah, jadi berapa harga kuantitas per unit, biaya per unit dapat diketahui ya dengan sistem perpetual tadi. Jadi ecerannya dapat diketahui harga pokoknya. Kalau dengan periodikal nggak dapat diketahui kan harga eceran keuntungannya. Jadi kalau saya sebagai saya sebagai pedagang gitu kan, maka saya lebih tepat misalnya menggunakan sistem perpetual ya. Tapi kalau saya misalnya dalam bentuk cairan gitu ya, maka lebih tepat menggunakan periodikal. Misalnya ada minyak makan gitu kan, mana mungkin kita menghitung minyak goreng itu berapa keuntungannya per kilo gitu kan. Ya harus diketahui dulu kan di gudang ada berapa ton gitu kan, berapa sisa di gudang gitu kan. Nah, nggak mungkin kita hitung per kilonya. Nah, jadi dapat diketahui adalah di penimbunan berapa yang tersisa gitu kan, di di drum penyimpanan. Nah, itu kan menganut metode periodikal lebih tepat. Ya, maka ketika cek di gudang ya tinggal 3 drum atau 4 drum gitu kan. Nah, itu berarti cirinya adalah sistem periodikal ya. Kalau perpetual itu ya kalau udah minyak gorengnya dalam bentuk kemasan gitu kan. Satu bungkusnya harga 50.000. Harga pokoknya 20.000. Nah, kan dapat diketahui keuntungannya, gross profitnya 30.000 gitu kan. Nah, jadi tergantung pada kuantitasnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kuantitasnya bisa dihitung dengan eceran ya, dengan per unit ya, maka lebih tepat menggunakan perpetual ya. Tapi kalau dengan periodikal ya dengan stock of name dulu gitu ya, dihitung ya berapa ton tersisa, berapa ton awalnya, ya dapatlah harga pokoknya. Itulah bedanya. Ya, kemudian juga di sini mencatat pembelian ya. Nah, jadi bicara tadi perpetual Bapak Ibu, itu adalah sistem pencatatan kita bicarakan ya, bukan sistem penilaian. Nah, jadi sistem pencatatan di sini, sistem pencatatan perpetual ini menggunakan kas atau kredit ya. Jadi sah-sah saja kita menggunakan kalau kita orang jual beli gitu kan, ya barang kirim dulu baru transfer uang kan, atau transfer uang dulu baru barang kirim. Tapi kebanyakan sekarang udah ya kirim uang dulu baru barang datang gitu kan. Ya kalau dulu lazim gitu kan, ya kirim dulu baru uang kirim. Nah, gitu kan. Tapi sekarang nggak, ada pergeseran ke sistem pembelian ini ya, Bapak Ibu ya. DO dulu gitu kan, baru barang datang ya, delivery order dulu baru barang datang. Kalau kita misalkan punya pom bensin gitu kan, maka bayar dulu kan, transfer dulu ke Bank Mandiri baru dikirim minyaknya gitu kan. Berarti kan delivery ordernya adalah cash gitu kan. Tapi kalau delivery ordernya kredit ya misalnya apa? Misalnya sistem COD gitu kan. Nah, COD berarti kredit gitu kan. Kirim barang dulu, cocok, bayar gitu kan. Maka recording purchase-nya adalah recording purchase kredit gitu kan. Nah, ini. Nah, normalnya ketika barang diterima, nah itu langsung dijual ya. Jadi terbitlah namanya purchase invoice ya. Jadi purchase invoice ini adalah invoice pembelian ya. Biasanya dicatat secara kredit ya. Secara normal pencatatan akuntansinya kredit ya. Jadi ketika terbitnya purchase invoice gitu kan, kita beli barang gitu ya,
maka kita terutang, gitu ya. Kita berutang ya, maka di situ kredit purchase ya. Transfernya besok ya, atau transfernya pada jam kerja, gitu kan. Biasanya, gitu kan, seperti itu. Nah, jadi yang namanya purchase invoice itu inilah dia bentuknya, Bapak Ibu ya. Jadi bukti pembelian ya, artinya situ invoice pembelian. Jadi kita beli berapa kuantitasnya, harganya berapa. Inilah invoice pembeliannya ya. Dibeli kepada siapa? Ya, kepada si Bauk Stereo. Ya, inilah dia. Tanggalnya ini, kuantitas ini, harganya ini. Inilah total beli gitu ya. Jadi total beli inilah komponen cost of goods sold tadi ya. Komponen dari harga pokok pembelian ya, Bapak Ibu. Ya, kemudian juga mencatat purchase itu utang selalu. Nah, makanya jurnalnya Bapak Ibu, inventory-nya di debit, kreditnya utang ya, kredit. Ya, artinya apa? Barang bertambah, utang bertambah gitu kan. Karena kita udah terbitkan purchase invoice gitu kan. Artinya barang di gudang tinggal sekian, maka kita pesan. Nah, itu ya. Ketika pesan maka kita punya barang ya, punya inventory, dan di sisi lain kita punya utang belum dibayar ya. Nah, inilah, dan dalam pengirimannya lazim juga menggunakan ya biaya kirim ini biasanya ditanggung oleh pembeli gitu ya. Tapi biaya kapan ditanggung oleh pembeli? Ya pasti kan kita beli barang selalu dibebankan pada pembeli gitu kan. Nggak kan mungkin itu biaya pengiriman gratis katanya. Tapi kalau dibilangnya biaya pengiriman gratis, menurut saya ya itu nggak lazim juga, udah dinaikkan harganya gitu kan. Nah, jadi yang dikatakan dengan biaya pengiriman free cost itu otomatis sudah ditanggung oleh pembeli. Apakah di luar harga jual atau di dalam harga jual gitu kan. Nah, jadi yang namanya sistem pembelian di sini gitu ya, itu ada namanya FOB shipping point. Nah, FOB shipping point apa? Ketika sampai di truk, nah berarti biaya pembeli ditanggung ya selama perjalanan di truk ya, selama naik ke kapal udah selesai tanggung jawab si penjual gitu ya. Selanjutnya ketika barang artinya udah dianggap penjualan gitu kan oleh si penjual. Si pembeli sudah dianggap beli gitu kan. Ketika sampai di atas truk. Ya, kalau kita misalnya beli perabot gitu kan. Beli perabot di mana itu? Beli perabotan gitu kan. Itu sistem biaya kirimnya gimana? FOB shipping point atau FOB destination gitu ya. Nah, sebenarnya itu adalah FOB shipping point gitu ya. Artinya yang jual itu lepas tanggung jawabnya ya sampai di truk. Nah, kalau FOB destination gimana? Ya tanggung jawab si penjualnya ketika sampai ke gudang perusahaan gitu kan yang beli atau sampai ke rumah yang pesan gitu kan. Kalau pecah di jalan gimana? Ya kalau pecah di jalan ya tanggung jawabnya si pembeli gitu kan. Nah, si penjual ya, kalau FOB destination. Tapi kalau FOB shipping point pecah di jalan atau hilang ya atau inferior gitu kan, tanggung